Mengerikan, ditemukan hal yang tak terduga oleh TNI. Rumah misterius ditemukan. Langsung kita lihat dari YouTube. Oke, sisir dari forum rakyat. Dari forum rakyat. Senjata SS1 Pospol Oksamol ditemukan di rumah pinggir sungai perbatasan Papua Nugini. Dua senjata api jenis SS1 Inventari Pospol Oksamol ditemukan di rumah pinggir sungai wilayah perbatasan Papua Nugini. Tempat tersebut diduga menjadi tempat singgah kelompok kriminal bersenjata. Kapolres Pegunungan Bintang, AKBP Cahyo Soekarnito mengatakan, penemuan dua pucuk senjata api ini berasal dari informasi warga adanya rumah singgah yang diduga jadi tempat persembunyian KKB. Kemudian tim bergerak sekitar 5 jam hingga mendekati perbatasan wilayah Papua Nugini dan mendapati rumah tersebut, kata AKBP Cahyo di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Kamis 3 Juni 2021. Setelah menggeledah KTP atau TKP, ditemukan dua senjata api SS1 bersenjata magazin dan amunisi, serta revolver Intenrantis atau Inventaris Pospol Oksibil yang hilang dirampas diduga masih dibawa para pelaku penyerang Bribtu Mario Senor. Kemungkinan senpi revolver dibawa pelaku, ujarnya. Hingga kini belum dipastikan siapa pelaku penyerangan Pospol Oksamol yang menyebabkan Bribtu Mario Senor gugur. Namun KKB pimpinan Lemek atau Lamek Taplo mengklaim bertanggung jawab atas penyerangan tersebut. Kelompok kriminal bersenjata di Papua kini kian tergencet dengan serbuan petugas gabungan TNI Polri yang memburu mereka. Dilansir dari Tribun Papua, Satgas Limangkawi TNI Polri sudah melakukan penyerangan ke kelompok bersenjata di Papua pada Minggu. Dilaporkan ada 3 kelompok bersenjata di Papua yang justru menyerahkan diri pada Satgas Limangkawi. Mengutip dari gridhot.id, pada Senin 31 Mei, diketahui pula ada 3 anggota yang menyerahkan diri adalah anak buah KKB Papua pimpinan Lekagak Telenggen. Saat menyerahkan diri, 3 anggota kelompok bersenjata di Papua itu bongkar semua strategi dan kekuatan kelompoknya untuk melawan aparat. Sebelum 3 anggotanya juga menyerahkan diri, KKB pimpinan Lekagak Telenggen diketahui juga kehilangan 2 anggota. Kedua anggota itu turut dilaporkan tewas satu kontak senjata dengan TNI pada 13 Mei 2021. Kini usai kehilangan banyak anggota, polisi atau posisi KKB Papua pun makin goyah. Namun seolah tak ada takutnya, KKB pimpinan Lekagak Telenggen ini malah menantang Pasgab TNI Polri untuk duel. Misalnya jago main kandang, kini kelompok Lekagak Telenggen malah sesungguhnya telah menyiapkan lokasi pertempuran. Dikutip dari sosok.id dari gridhot.id, jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Sedi Sambo melalui keterangan tertulis sebuat atau sebut Lekagak Telenggen telah siapkan lokasi perang. Lokasi tersebut juga terletak di wilayah Muara Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak. Ingat bahwa lapangan perang militer TPM-PBOPM sudah ditempatkan di Muara, Kabupaten Puncak, kata Sebi. Lekagak mereka ada tunggu TNI di Muara, TNI Polri boleh masuk perang lawan pasukan TPM-PB, ungkapnya. Sayangnya, provokasi KKB pun ini malah berbalik jadi senjata makan tuan. Dilansir dari sosok.id dari kompas.com pada Senin, pergerakan Lekagak Telenggen kini justru dikepung oleh Satgas Limangkawi. Sejumlah titik dan jalur pelarian pun dijaga ketat oleh aparat keamanan. Lokasi perang yang telah mereka siapkan kini berubah jadi lubang jebakan. Lekagak ini sebenarnya juga tahu, Ilaga itu daerah militer murid. Dia tuan rumah Lekagak kalau tidak balik ke puncak, tetapi di puncak itu sudah dipagar betis, jadi kecil kemungkinannya, ujar Kapolda Papua Irjen Matius Tefahiri. Kapolda Papua juga meyakini jika Kiawagi adalah lokasi yang bakal dituju Lekagak Telenggen sebagai lokasi pelariannya. Namun lokasi itu juga sudah dijaga ketat oleh aparat keamanan. Kalau tidak dia ke Intan Jaya, tapi kalau ke situ dia ambil resiko karena kita sudah tunggu di sana. Kalau dia memang hebat, dia naik gunung, bakal atau naik ke belakang Kartens menuju Gimba. Tapi kalau dia punya nyawa double, dia bisa lewat situ, ujar Irjen Matius Tefahiri.
Kini setelah markas KKB telah dikuasai oleh TNI dan jalur pelarian telah dipagar betis, satu-satunya cara KKB selamat adalah menyerahkan diri pada NKRI. Kapolda Papua Ervin Matus Tiafairi pun berharap kondisi ini bisa membuat KKB pimpinan LKK Kelenggen menyerahkan diri. Jangan atau saya sangat berharap begitu menyerah, ujarnya di Jayapura. Syarat senjatanya dikembalikan semua kepada pemerintah. Tandasnya. Oh, makanya bawang. TPNPB Mana ya, OPM Pak? klaim tembak mati Kapolsek Warasmo dan Kenapa, rampas Pak? senjata. Juru bicara atau jubir Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka Sebi Sambo mengatakan pihaknya bertanggung jawab atas penembakan yang terjadi pada Kapolsek Warasmo di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Mereka telah berhasil tembak mati Kapolsek Warasmo dan berhasil rampas 2 pucuk senjata api laras panjang standar serta 1 pistol. Tulis dia dalam keterangan kepada IDN Times Minggu 30 Mei 2021. Sebi mengklaim TPNPB menjadi dalam penembakan tersebut yang dilakukan di bawah komando Lamek Tapelu. Kejadian berlangsung pada Jumat 28 Mei 2021 pukul 5.15 waktu Indonesia Tengah di Kecamatan Warasmol. Sebi juga mengatakan kondisi di lapangan hanya terdapat satu jalan. Dalam tersebut hanya diakses lewat udara atau pesawat karena sudah dilalui melalui jalur darat. Perlu diketahui, pos polisi Oksamul, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua diserang oleh terduga kelompok kriminal bersenjata akibatnya. Semua aparat kepolisian meninggal dunia. Kasatgas Humas Temangkawi Kombes Pol Iqbal Al-Qudusi mengungkapkan, polisi yang menjadi korban adalah Kepala Pos Polisi Oksamol Bribtu Mario Sanoy. Benar ada penyerangan di pos polisi Oksamol, kata Iqbal saat dikonfirmasi. Penyerangan tersebut terjadi pukul 10 atau pukul 1.00 waktu Indonesia Timur. Dalam peristiwa itu warga setempat melihat ada 6 orang di distrik Kiwirok yang masuk ke distrik Oksamol dan telah memantau pos polisi. Setelah itu pukul 01.00 waktu Indonesia Timur, ke-6 orang tersebut diketahui menyerang pos polisi Oksamol dan menembak kepala polisi Oksamol, Bribtu Mario Sanoy. Mereka juga membawa lari 3 pucuk senjata api yang terdiri dari 2 senjata api SS1 dan 1 revolver. Isu mengenai TPNPB OPM masih bergejolak hingga saat ini. Belakangan mereka menantang dan telah menentukan lokasi perang kepada TNI Polri. Pengumuman lokasi perang itu disampaikan Panglima TPNPB OPM Kolen Tabuni dan Komandan Operasi Nasional LKK Kelenggen. Sabi mengatakan lokasi perang tersebut berada di Muara, Kabupaten Puncak, Papua. Bersama Komandan Operasi Nasional Majen LKK Kelenggen mengimbau kepada militer setan kolonial Indonesia untuk area lapangan perang sudah ditentukan demi pengamanan keselamatan rakyat sipil di Kabupaten Puncak Ilaga. Kata Sebi dalam keterangan tertulisnya kepada IDN Times pada Kamis 27 Mei 2021.